Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aji Dwis. Di sini saya akan membagikan sedikit spesifikasi tentang Honda Grand untuk touring. Spesifikasi ini bisa diaplikasikan di motor C series lainnya seperti Supra 100, Honda Win, dan sebagainya. Honda Astrea Grand ini cukup enak kalau diajak touring dan terbilang hemat konsumsi bahan bakar minyak juga. Akan tetapi biasanya tarikannya kurang kurang enak seperti itu dengan spesifikasi eh, bawaan pabrik. Kalau kita ingin meningkatkan performanya untuk touring, kita bisa mengubah sedikit tarikannya menjadi lebih enteng untuk diajak touring dengan mengubah yang dari pabrikan ke part-part yang perlu diganti atau kita sebut dengan kita upgrade. Upgradeannya sendiri cukup simple, akan tetapi tidak sampai mengubah-ubah atau memodifikasi bentuknya. Palingan cuman kita lakukan boring, di courting, dan lainnya. Biasanya yang saya pakai di Honda Grand ini dengan spesifikasi yang simple-simple saja atau plug and play, beli tinggal pasang seperti itu. Oke, langsung saja kita yang pertama kita perlu mengubah bagian boringnya atau di bagian pistonnya. Nah, di dalam piston di ujung itu perlu kita boring, kita besarkan ruang cc-nya, kubikannya. Kita bisa menggunakan piston Jupiter yang burung hantu. Nah, kalau Grand ini itu pistonnya berukuran 50 diameternya. Kalau Jupiter itu 51. Berarti kalau kita memakai piston Jupiter yang burung hantu, itu kita mendapatkan oversize atau pembesaran pada piston itu sebesar 100 kalau menggunakan piston Jupiter. Karena ini 50 yang bawaan pabrik dari Honda Grand, yang Jupiter burung hantu itu 51. Yang paling aman kalau saya rekomendasikan itu Jupiter burung hantu menggunakan piston itu, atau biasa anak-anak mekanik bilangnya seher Jupiter Jet burung hantu. Nah, kalau ingin diperbesar lagi bisa juga untuk pistonnya itu Jupiter Jet. Saya rekomendasikan maksimal oversize 50 udah cukup. Jadi kita mendapatkan 51,5. Kalau Jupiter Jetnya kita oversize lagi menjadi 50. Tapi kalau pakai standar dari Jupiter Jet sudah cukup enak. Nah, kalau punya saya ini masih pakai boring dari Honda Grand, yaitu dengan sebesar 50. Jadi hasilnya 50,5. Itu sudah enak. Selanjutnya kita ubah di noken as atau bahasa resmi pabrikannya itu camshaft. Itu di dalam sini bentuknya seperti ini. Nah,
Ini noken as. Noken asnya direkomendasikan kita menggunakan Kawahara. Noken as Kawahara tipe K1. Nah, jadi beli noken as Kawahara K1 tipe K1 ya. Terus tinggal pasang di dalam sini supaya buka tutup klepnya itu lebih lega seperti itu. Jadi tarikannya jadi enteng, gaspol. Selanjutnya kita ubah tuh di bagian CDI. Di CDI-nya ini boleh kita rubah menggunakan Shogun Kebo, Suzuki Shogun Kebo. Ini bentuk CDI-nya, tapi ini yang masih Honda Grand. Ini CDI Honda Grand. Jadi perlu kita buka di sini, kita ganti CDI-nya karena kalau menggunakan CDI Shogun itu perkiraan RPM-nya besarnya sekitar 13.000 RPM, sangat besar. Bahkan kalau tidak salah itu 13.000. Kalau Suzuki Satria F itu hanya 12.000, sekitar 12.000. Kalau Shogun Kebo diperkirakan 13.000 RPM. Kalau Honda Grand sendiri itu sekitar 7.500. Kenapa kecil RPM-nya? Itu dikarenakan supaya pengapian di mesinnya tidak melebihi kemampuannya. Jadi kalau sampai melebihi kemampuannya itu bisa jebol mesinnya. Tapi kalau kita pakai yang asli Honda Grand itu juga tidak apa-apa, sudah cukup. Dan coilnya, saya pernah mencoba coil yang racing dari Honda Grand itu tidak enak, napasnya kurang panjang dan sering berebet. Kalau pakai coil yang asli Honda Grand itu udah enteng, enak banget. Selanjutnya kita ubah di bagian per couplingnya. Per couplingnya saya menggunakan per coupling smash dari Suzuki. Ini saya, kalau di dalam sini saya baru pasang 2 karena saya pengen coba dan hasilnya enak. Tarikannya kuat di RPM atas, cukup kuat. Nanti kapan-kapan rencananya saya akan pasang pernya 4, tapi dengan konsekuensi persnelingnya ini rada keras. Tapi untuk 2 saya rasa tidak terlalu keras. Nanti saya akan coba kira-kira ini pakai 4, 1, 2, 3, 4 per coupling smash diaplikasikan di Honda Grand. Nah, kalau kampas couplingnya saya menggunakan kampas coupling Tiger. Bisa juga kalau saya sih pakai Honda Tiger, terus menggunakan merek Daytona. Selanjutnya di bagian BBM-nya, suplai BBM itu di sini. Nah, ini karburatornya ada 3 sama rekomendasinya. Yang pertama itu menggunakan karburator Karisma. Terus yang kedua boleh menggunakan Honda Blade dan juga boleh menggunakan Honda Win. Tapi saya menyarankan menggunakan Honda Blade. Di sini karburatornya. Ya mungkin itu saja. Nah, kalau boleh juga di sini kita in-X-nya kita perbesar supaya napasnya juga agak lebih panjang. Knalpotnya boleh menggunakan asli Grand atau
menggunakan yang racing. Ini sudah tidak asli ya, sudah kropos. Nah, itu saja spesifikasi dari saya untuk CS series untuk spesifikasi touring. Nah, kalau saya ini enteng banget, motornya nyaman dibawa touring, nggak berebut, nggak ngok, napasnya lumayan panjang. Jadi yang belum saya ganti itu di sini masih oversize Honda Grand, tapi oversize 50, jadinya 50,5. Harusnya saya menggunakan Jupiter Jet yang burung hantu, itu pistonnya menjadi 51, dan karburatornya kalau di sini saya masih menggunakan yang lama karena uangnya belum terkumpul, jadi masih banyak keperluan yang lebih diutamakan daripada motor. Tapi ini alhamdulillah enak. Saya biasanya di sini top speednya bisa sampai 109. Gimana kalau karburatornya saya ganti, terus CDI-nya saya ganti, ini saharnya saya ganti jadi pakai Jupiter burung hantu, itu kemungkinan bisa sampai 120. Ini dipasang 4, CDI-nya jadi punya Shogun Kebo, itu diperkirakan sangat enteng lagi dibandingkan punya saya sampai 109. Baik, itu saja review dari saya, rekomendasi tentang spesifikasi Astrea Grand untuk touring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.